Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nurul Jumana dari kelas 231A1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang. Langsung saja simak videonya ya. Baik, langsung saja saya akan memaparkan terkait dari latar belakangnya. Pada slide latar belakang ini terdapat era transformasi, peran ICT dan tujuan utama, kemudian ada dampak. Dari pemaparan ini saya mulai dengan mengenali bahwa kita sedang berada di era transformasi digital ataupun revolusi industri 4.0 dan ICT 5.0 yang tidak terelakkan, termasuk dalam sektor pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi ataupun ICT ini telah menjadi katalisator penting dalam mereformasi administrasi pendidikan. ICT menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik manajerial. Bahkan, dari berbagai studi terbaru mengonfirmasi bahwa integrasi ICT mampu mentransformasi praktik manajerial konvensional menuju sistem yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi. Kemudian di slide kedua, ada tantangan dan hambatan. Implementasi ICT ini dalam administrasi pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan yang banyak dan multidimensi. Contoh tantangan utamanya ada kesiapan SDM dan pemimpin. Kesiapan SDM dan pemimpin ini berarti dalam artian kesiapan sumber daya manusia, terutama pemimpin dan staf dalam menerapkan kepemimpinan digital yang masih sangat terbatas. Lalu kedua, ada keterbatasan teknis. Penerapan teknologi belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan kapasitas teknis. Juga hambatan lain termasuk kurangnya pelatihan, kurangnya akses terhadap perangkat, dan kurangnya dukungan dari institusional. Kemudian penelitian yang ada selama ini cenderung parsial dan tidak komprehensif. Ada yang fokus hanya pada aspek teknis ataupun e-assessment saja, tool spesifik seperti WhatsApp Gateway tanpa mengintegrasikan elemen kuncinya. Kemudian di slide yang ketiga ada kesenjangan dan solusi. Kesenjangan yang signifikan terletak pada tidak adanya model implementasi yang holistik dan terukur. Penelitian sebelumnya banyak yang bersifat deskriptif analitis tanpa mengembangkan framework operasional yang dapat diimplementasikan secara praktis. Model ini hadir sebagai kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan terkait latar belakang. Kemudian saya akan menjelaskan pemaparan tentang kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini masuk dari konteks pesantren. Kajian pustaka ini meninjau teori dan temuan empiris termasuk dalam konteks lembaga pendidikan Islam seperti di pesantren. Administrasi di pesantren itu sangat kompleks, mencakup pengelolaan asrama, kurikulum, keuangan, dan kesiswaan. Digitalisasi administrasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Kemudian ditemukan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada 3 pilar utama yang saling berhubungan. Pilar yang pertama ada kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital ini adalah penggerak utama dalam transformasi yang menetapkan visi dan strategi. Dalam konteks pesantren, kepemimpinan digital dari kiai dan pimpinan pondok sangat krusial untuk mendorong perubahan dan memastikan teknologi dapat diadopsi tentunya tanpa mengikis nilai-nilai tradisional. Kemudian yang kedua ada kesiapan sumber daya manusia.
kunci suksesnya ada pada sumber daya manusia, seperti contohnya ustadz, staf, ataupun santri. Di sini mereka tidak hanya butuh kompetensi teknis saja, contohnya literasi digital dan manajemen data, tetapi juga kompetensi adaptif seperti berpikir kritis, komunikasi virtual, dan etika digital. Dari tantangan yang paling utama adalah rendahnya literasi digital dan perlunya pelatihan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan. Pilar ini memastikan implementasi teknologi tetap pada jalurnya dan terus mengalami perbaikan. Model evaluasi ini seperti CIPP, yaitu menyangkut konteks yang di dalamnya ada konteks, input, proses, dan produk. Nah, ini dapat diadopsi untuk menilai konteks kultural seperti konteks kultural pesantren hingga produk akhir digitalisasi. Kepemimpinan digital itu sangat berperan sebagai penggerak utama. Secara langsung mempengaruhi kesiapan sumber daya manusia. Nah, ketika kesiapan sumber daya manusia sudah memadai, barulah memungkinkan implementasi ICT holistik ini berjalan dengan efektif. Sementara itu, untuk evaluasi berkelanjutan, fungsinya sebagai feedback loop yang memantau seluruh proses. Namun, meskipun kajian tentang teknologi di pendidikan Islam ini sudah ada, pada nyatanya masih belum banyak penelitian yang secara khusus dan holistik mengkaji pengembangan model implementasi ini di pesantren tradisional dengan mempertimbangkan dinamika khasnya. Oke, itu pemaparan dari saya terkait kajian pustaka. Kemudian yang terakhir saya akan memaparkan tentang metode penelitian. Bagaimana kita menciptakan modelnya. Nah, di sini jenis penelitian yang diambil adalah Research and Development ataupun R&D. Lalu metode campuran, mixed methods, dan sequential explanatory. Untuk model pengembangannya menggunakan model AD dan ada tahapan-tahapan terkait AD. Nah, pertama, model ini dibangun menggunakan pendekatan Research and Development atau yang bisa disingkat dengan R&D. Lalu menggunakan metode campuran dengan desain sequential explanatory atau kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Untuk model pengembangannya menggunakan model AD yang terdiri dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation, yang itu terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama ada analisis. Fase analisis ini adalah fase fondasi, di mana tim mengidentifikasi masalah dan menemukan kesenjangan kinerja atau pengetahuan. Lalu menganalisis profil peserta didik ataupun audiens, dan yang terakhir mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Kemudian yang kedua ada desain ataupun perancangan. Berdasarkan data yang sudah dianalisis, fase ini berfungsi sebagai blueprint dalam program, di mana perancang instruksional merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik, kemudian merencanakan strategi instruksional, lalu memilih format pengiriman seperti media, dan yang terakhir merancang instrumen penilaian, itu dari desain. Kemudian yang ketiga ada development ataupun pengembangan. Pada fase development ini, semua materi pembelajaran yang sudah direncanakan itu kemudian dibuat. Pada fase ini tentunya melibatkan penulisan konten, produksi media seperti video ataupun grafis, penyusunan panduan instruktur, dan pembuatan draft akhir dari instrumen penelitian ini. Outputnya sendiri adalah
prototipe atau versi jadi dari program pelatihan. Lalu yang keempat ada implementation ataupun implementasi. Program atau kursus yang diluncurkan dan disampaikan kepada peserta didik. Fase implementasi ini mencakup pelatihan bagi fasilitator jika ada, persiapan lingkungan belajar, dan pengelolaan penyampaian konten secara langsung di kelas ataupun melalui platform e-learning. Dan yang terakhir, yang kelima ada evaluation dan ataupun evaluasi. Fase yang terakhir ini bertujuan untuk mengukur dan efisiensi program. Ada dua evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Ini dilakukan sepanjang seluruh proses untuk memastikan kualitas. Sementara dari evaluasi sumatif itu dilakukan setelah implementasi untuk mengukur pencapaian tujuan dan dampaknya. Nah, dari hasil evaluasi itu akan menjadi umpan balik untuk melakukan revisi dan perbaikan pada siklus AD berikutnya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Data yang kita ambil komplit itu dari data primer dan sekunder. Berarti dengan pendekatan kualitatif dominan di awal, kemudian pendekatan kuantitatif saat validasi. Di sini ada proses-prosesnya, meliputi yang pertama ada studi literatur. Studi literatur ini tahapnya seperti tahapan-tahapan awal, seperti di mana kita itu membedah buku dan membedah jurnal-jurnal. Di situ akan menganalisis mendalam semua penelitian terdahulu dari teori pendukung untuk mengetahui apa ini sudah ada dan apa yang hilang. Yang kedua ada wawancara mendalam. Proses ini menggunakan seperti ngobrol santai tapi serius, tentunya dengan para pakar di bidang administrasi, pendidikan, dan teknologi. Tujuannya untuk mendapatkan perspektif mendalam dari orang-orang yang sudah paham di bidang ini. Lalu yang ketiga ada focus group discussion ataupun FGD. Proses ini bisa dibilang dengan sesi curhat dan brainstorming bareng dengan para praktisi pendidikan. Tujuannya adalah untuk menguji dan memvalidasi konsep model kita secara kolektif. Memastikan model ini nyambung dengan kondisi nyata di lapangan. Dan yang terakhir, proses yang terakhir adalah kuesioner. Setelah semua konsepnya sudah matang, lalulah kita sebarkan angket untuk mengukur secara angka kesiapan SDM dan kualitas kepemimpinan digital di institusi. Nah, kuesioner ini adalah data kuantitatif yang akan menjadi dasar validasi model tersebut. Dari studi dokumen, di sini kita akan mengulas kembali dokumen dan kebijakan administrasi pendidikan yang ada untuk mendapatkan gambaran resmi dan faktual di lapangan. Dari teknis analisis data, kita menggunakan analisis kualitatif, lalu analisis kuantitatif, dan validitas pakar. Analisis kualitatif menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari hasil wawancara dan FGD. Kemudian analisis kuantitatif. Analisis ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis jalur ataupun path analysis. Tujuannya untuk menguji hubungan antar variabel secara matematis. Dan yang terakhir ada validitas pakar. Model itu divalidasi dengan uji pakar menggunakan teknik canggih seperti DLP teknik dan analytical hierarchy process. Lalu ada output yang dihasilkan. Hasil penelitian pengembangan research and development itu dirancang untuk memberikan kontribusi substansial berupa produk yang valid dan praktis.
Ada 3 output utama yang dihasilkan merupakan solusi terintegrasi untuk mengatasi tantangan implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pendidikan. Output yang pertama ada model implementasi yang holistik yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pada model ini mempresentasikan kerangka kerja, konseptual dan operasional yang komprehensif dengan bertujuan untuk memandu institusi pendidikan dalam melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Untuk pengujian ilmiahnya, model ini yang dihasilkan telah melalui serangkaian pengujian ilmiah agar memastikan mutu dan kelayakannya. Dan validitasnya, pengujian validitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa model secara akurat merefleksikan dan menjawab kebutuhan implementasi ICT yang sesungguhnya. Prosesnya itu melibatkan uji pakar dan yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan teknik konsensus seperti DLP teknik dan analytical hierarchy proses. Dari pengujian ini memastikan seluruh komponen, indikator, dan hubungan antar pilar dalam model itu adalah baik dan terprioritaskan. Dan untuk reliabilitas, pengujian reliabilitas ini menjamin bahwa model memiliki konsistensi internal dan stabilitas. Model yang reliable akan menghasilkan hasil yang baik atau menghasilkan hasil yang konsisten apabila diterapkan di berbagai konteks institusi pendidikan yang memiliki karakteristik serupa. Untuk implikasi produknya, model ini berfungsi sebagai peta jalan yang sudah terverifikasi. Juga memungkinkan manajemen institusi untuk merencanakan, untuk mengorganisasi, dan mengendalikan proses digitalisasi dengan risiko kegagalan yang termitigasi. Kemudian output yang kedua ada instrumen evaluasi berkelanjutan yang sudah terstandarisasi. Pada instrumen ini merupakan perangkat pengukuran yang sistematis dan terstruktur. Fungsinya sebagai mekanisme kontrol kualitas bagi implementasi ICT yang sedang berjalan. Untuk karakteristik berkelanjutan, desain instrumen ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara periodik dan berulang. Bukan hanya sebagai evaluasi di akhir. Nah, hal ini krusial mengingat di mana dinamika perkembangan teknologi ini sangat cepat. Nah, untuk karakteristik yang terstandarisasi, itu standarisasi ini merujuk pada keseragaman metodologi dan objektivitasnya menggunakan pengukuran seperti basis metodologi, yakni instrumen yang distandarisasi berdasarkan kerangka evaluasi yang sudah diakui, seperti model CIPP, konteks, input, proses, dan produk tersebut. Kemudian komponen pengukuran, instrumen mencakup berbagai bentuk alat ukur, masuk kuesioner terstruktur, dan mengukur kesiapan SDM, checklist observasi infrastruktur, dan panduan wawancara mendalam untuk mengukur dampak produk digital. Kemudian ada objektivitas. Instrumen dirancang untuk menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif yang valid dan juga tentunya dapat diandalkan. Sehingga hasil evaluasi tidak bersifat subjektif, melainkan juga berbasis bukti. Dan untuk implikasi produknya, dengan adanya instrumen ini, institusi dapat melakukan penilaian mandiri ataupun self-assessment secara akurat. Kemudian data yang diperoleh dari evaluasi ini dapat diinterpretasikan untuk mengidentifikasi akar permasalahannya, seperti contohnya kekurangan input dana, kelemahan proses dalam pelatihan, atau rendahnya kualitas produk digital yang harus segera diatasi. Kemudian ada output yang ketiga, ada panduan operasional. Implementasi model bagi institusi pendidikan tentunya. Panduan operasional ini merupakan manual praktis yang menjembatani kesenjangan antara kerangka teoritis model output 1 dan penerapannya di lapangan. Untuk fungsi utamanya, panduan ini berfungsi sebagai buku petunjuk langkah demi langkah
yang ditujukan kepada para pengambil keputusan secara langsung, seperti kepala sekolah ataupun direktur, dan juga kepada tim pelaksana teknis. Materi kunci dalam panduannya ada tahapan implementasi, strategi pengembangan sumber daya manusia, mitigasi risiko, pemanfaatan instrumen, dan implikasi produk. Untuk tahapan implementasi, memuat prosedur rinci mengenai langkah-langkah implementasi model, dari mulai tahap analisis kebutuhan awal, kemudian perumusan visi digital, hingga pembentukan tim transisi digital. Dan strategi pendidikan sumber daya manusia menyediakan modal dan panduan untuk melaksanakan program pelatihan, juga memastikan staf tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga adaptasi budaya digital yang memadai. Kemudian ada mitigasi risiko. Di sini menjelaskan potensi hambatan implementasi dan strategi yang efektif untuk memitigasinya. Termasuk juga untuk memberikan panduan backup data dan keamanan sistem. Kemudian ada pemanfaatan instrumen. Di sini menjelaskan secara aplikatif cara menggunakan instrumen evaluasi dari output 2 dan juga cara menginterpretasikan hasilnya menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret. Yang terakhir ada implikasi produk. Nah, panduan ini memastikan bahwa implementasi model ICT holistik dapat dilakukan secara efisien, secara konsisten, dan juga secara terarah, bahkan oleh institusi yang memiliki keterbatasan pengalaman dalam proyek digitalisasi skala besar. Tentunya penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menciptakan produk ataupun model yang praktis dan efektif, sekaligus menguji kelayakannya dalam konteks nyata. Secara praktis, model ini diharapkan menjadi panduan operasional bagi institusi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi transformasi digital. Baik, usai sudah penjelasan dari saya terkait latar belakang, kajian pustaka, dan metode penelitian. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dan terdapat kosakata yang kurang sopan. Dan saya ucapkan terima kasih yang telah menonton ataupun menyaksikan video dari pemaparan yang saya sudah sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.